Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah ergonomi dengan kali ini kita akan topiknya adalah produktivitas. Menurut Dewan Produktivitas Nasional tahun 1983, produktivitas mengandung pengertian bisa sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu adalah menurut Dewan Produktivitas Nasional. Tapi secara umum, pengertian produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dibanding dengan sumber daya yang digunakan. Sehingga formula produktivitas adalah output dibagi input. Jadi kalau hari ini kita outputnya adalah dapat pendapatan 1 juta, tetapi input usaha yang kita lakukan senilai 500.000. Berarti produktivitas kita 1 juta dibanding 500.000. Berarti produktivitas sekitar 2 indeksnya. Nah, kita bahas dulu terkait dengan istilah dulu ya. Ada istilah namanya efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan input ya, yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Ya, jadi inputnya misalnya kita pakai uang, misalnya inputnya 1 juta membandingkan penggunaan input ya, masukan yang direncana 1 juta, tetapi penggunaannya ternyata nggak nyampe 1 juta, cuma 500.000. Jadi kita memiliki efisiensi lumayan cukup, berarti yang harusnya 1 juta lebih efisiensi lagi itu jadi cuma 500.000. Nah, itu pengertian dari efisiensi. Jadi pengertiannya adalah berorientasi pada masukan atau sedangkan masalah yang keluaran kurang menjadi perhatian utama. Jadi efisiensi itu terkait dengan bagaimana upaya melakukan penghematan dari masukan yang kita rencanakan. Nah, apa yang dimaksud dengan efektivitas? Efektivitas adalah merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai baik secara kualitas maupun waktu. Jika presentasi target yang dicapai tersebut semakin besar, maka tingkat efektivitasnya makin tinggi atau sebaliknya. Jadi orientasinya adalah membandingkan antara target yang kita harapkan dengan pencapaiannya sampai sejauh mana. Apakah 100% tercapai atau hanya berapa persen tercapai. Jadi efektif nggak? Misalnya kita ingin pergi ke Jakarta melalui Cirebon, Jakarta. Target kita adalah 3 jam mencapai ke sana. Nah, untuk efektifnya harus pakai kendaraan apa? Apakah mobil, apakah kereta, apa pesawat? Nah, kita harus mengukur efektivitasnya dari membandingkan target 3 jam ini lebih efektif pakai apa? Pakai pesawat terbang, pakai kendaraan pribadi, melalui jalan tol, sama pakai kereta api. Dilihat dari bisa juga dari segi tercapainya waktu ataupun biaya yang didapatkan. Ya, pengertiannya adalah berorientasi pada output. Apa yang disebut dengan efektif atau efektivitas. Nah, pengertian berikutnya adalah kualitas. Kualitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, atau harapan. Jadi kalau kita memiliki target kualitas yang disyaratkan, satu misalnya harus target kualitasnya produk yang kita syaratkan adalah dia tidak ada rusak satupun, kemudian dapat pelayanan maksimal. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana menggunakan produk itu, bisa telepon langsung atau bagaimana. Dan beberapa kriteria-kriteria yang lain disyaratkan, ternyata pas dilaksanakan sampai di pelanggan, dari 5 persyaratan itu tercapai cuma 2 atau 3. Nah, itu merupakan
Apa yang dimaksud dengan kualitas? Nah, apa hubungannya? Ini skematis dari efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas adalah masukan dari produk, masukannya persyaratan terkait dengan kualitas, efisiensi, dan terkait produksi. Akhirnya lagi ke kualitas. Tapi dari hasil produksi ini, menghasilkan hasil utama ataupun hasil sampingan juga memiliki kualitas dan efektivitas. Sehingga dari semua output ini adalah merupakan produktivitas. Jadi produktivitas mencakup efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Efisiensi berorientasi pada masukan dan efektivitas berorientasi pada keluaran. Jadi dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah efektivitas menghasilkan keluaran dibanding dengan efisiensi menggunakan masukan. Jadi produktivitas ini adalah rasio output dan input. Variasi perubahan output input ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas sebagai berikut. Bila inputnya menurun, outputnya tetap, artinya produktivitas naik. Bila inputnya menurun, outputnya naik, produktivitas meningkat. Bila inputnya tetap, outputnya naik, berarti produktivitas juga meningkat. Bila inputnya meningkat, outputnya meningkat, jumlahnya kenaikannya lebih besar daripada kenaikan input, itu sama dengan produktivitasnya meningkat. Bila inputnya menurun, output menurun, yang jumlah penurunannya lebih kecil dibanding turunnya input, artinya produktivitas juga meningkat. Nah, itu yang disebut dengan produktivitas. Variasi perubahan output dan input serta pengaruhnya produktivitas digambarkan dalam angka seperti ini. Misalnya tadi inputnya 80, outputnya 120. Berarti 120 per 80. Jika tadi awalnya ada 100, inputnya 120, ya, output adalah berbanding dengan input, ya, seperti ini 1,2. Ternyata yang menurun adalah inputnya, sehingga naik produktivitas 0,5. Dan begitu pula dengan 90, kalau 180 artinya inputnya menurun, ya, ini 180. Jadi 2. Jadi semakin meningkatnya nilai produktivitas akan meningkat pula nilai produktivitas. Ini juga sama. Ini adalah representasi dari yang tadi. Manfaat peningkatan produktivitas pada tingkat individu adalah meningkatnya pendapatan, income, dan jaminan sosial lainnya. Hal ini akan memperbesar kemampuan daya untuk membeli barang, jasa, ataupun keperluan hidup sehari-hari yang akan lebih baik. Bisa juga dengan sebut menyimpan uang. 2. Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu. Jadi orang yang, kalau kita lihat banyak orang yang santai-santai aja, tapi duitnya banyak. Nah, itu berarti dia orang yang produktif. 3 adalah meningkatnya motivasi kerja dalam keinginan berprestasi. Kalau ditelah sebetulnya terdapat korelasi antara peningkatan produktivitas dengan perluasan kesempatan kerja, walaupun perluasan kesempatan kerja ini mungkin akan terjadi pada waktu jangka yang panjang. Jadi manfaat produktivitas ini adalah untuk perusahaan untuk memperkuat daya saing perusahaan, menunjang kelestarian, perkembangan. 3 adalah meningkatkan standar hidup semua karyawan dan keluarga, menunjang terwujudnya hubungan kerja yang baik, membantu perluasan kesempatan kerja. Jadi peningkatan produktivitas dilihat secara nasional, perusahaan dan individu. Kalau nasional akan bertambahnya pendapatan nasional untuk investasi sehingga terjadi perluasan kesempatan kerja. Dari perusahaan meningkatnya keuntungan, ekspansinya, akhirnya perluasan kesempatan kerja juga. Kalau individu sebagai pendapatan tabungan untuk investasi juga dipakai untuk perluasan kesempatan kerja juga. Nah, tugas kelima, ekonomi adalah tugas personal, mencari jurnal dengan metode menghitung produktivitas. Kirim ke kuliah online 6untag@gmail.com Selasa minggu depan. Jangan lupa tulis subjek email, tugas 5 ergonomik, nama, NIM, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.